Oke, selamat datang di Fatih Crypto. Kali ini kita akan bahas koin VRA ya, atau Veracity. Nah, jadi beberapa waktu lalu kita ngebahas beberapa koin yang memang sudah naik tinggi, sudah terbang tinggi ya. Jadi kemudian teman-teman nanya, "Bang, kok bahas koinnya yang sudah terbang terus ya?" Jadi bisa Anda jelaskan bahwa salah satu tujuan kita untuk ngebahas koin tersebut adalah untuk ngebantu teman-teman kita yang memang sudah terlanjur masuk ya. Jadi kita kasih penjelasan, ataupun yang memang mau beli tapi ragu ya, tapi masih butuh penjelasan dari orang lain. Makanya kita jelasin ya guys ya, keuntungan, kerugian, kelebihan dan fundamental dari koin-koin yang sudah terbang tersebut. Makanya sekarang kita bahas VRA ya. Bisa aneh bilang bahwa video kali ini mungkin arahnya mengandung sedikit signal atau sinyal. Kenapa? Nanti akan teman-teman lihat sendiri dan tarik kesimpulan sendiri ya, karena aneh melihat ada pergerakan teknikal yang mungkin bisa aneh bilang bagus. Tetapi sekali lagi aneh bilang bahwa tetap do at your own risk ya, because this is not financial advices. Nah, nanti teman-teman simpulin nanti di akhir ya, makanya simak sampai habis. Nanti di akhir juga kita akan bahas fundamentalnya secara singkat ya, VRA ini koin apa sih gitu ya. Oke, langsung aja masuk. Jadi di sini guys, di sini adalah chart dari Indodax. Jadi sejarahnya VRA ini rilisnya pada tahun 2021 ya. 2021 kemudian sempat naik selama berbulan-bulan dari bulan Juli sampai Oktober, lama banget. Makanya ini sebenarnya tuh koinnya sempat nge-hype gitu loh, dari harga 100 sampai 1200. Kemudian mengalami bearish berkepanjangan dari 2021 sampai sekarang per hari ini. Ya. Jadi kurang lebih sudah sekitar hampir 4 tahun downtrend, 4 tahun bearish gitu ya. Tapi satu hal yang mungkin bisa menarik perhatian aneh di sini adalah konsistensi dari volumenya. Ya, di sini masih ada terlihat perdagangan dari para trader di sini di koin VRA. Jadi dia memang sideways, cenderung bearish pada tahun 2022 sampai sekarang, tetapi tetap ada pergerakan gitu. Kayak tetap kayak hidup gitu. Nah, di sini ada beberapa batang ya untuk dia bisa naik di 2023, Januari, Februari, kemudian di sini 2024 pada bulan Februari juga. Jadi dia tetap ada volume, dan juga aneh juga nge-cross check di coin market cap mengenai kepemilikan koinnya. Setelah aneh lihat juga memang ya di sini volumenya kebagi rata gitu loh. Top 10-nya ada 55% dan kemudian dimiliki oleh retail itu sekitar 44%. Artinya koin ini tidak terkonsentrasi di paus aja, tidak terkonsentrasi di cukong aja. Artinya banyak memang retail yang memang masih memperdagangkan koin ini secara konsisten. Ya, ini juga dari exchange yang memperdagangkan dia juga kebagi rata juga nih. Ada di OKX 25%, 14%, 16%. Jadi rata gitu loh, diperdagangkan di semua exchange, termasuk di Indodax juga ya. Nah, di sini total market cap-nya ada 29 miliar dolar dan peningkatan volume yang signifikan sebanyak 273%. Nah, makanya di sini yang menarik adalah harganya turun tetapi volumenya konsisten naik. Di sini guys ada divergence. Kalau sudah begini artinya adalah koinnya sedang dilakukan akumulasi oleh para whale atau paus ya. Oke, this is just a prediction, tapi kebanyakan seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat, kalau kita perhatikan ada resistance kuat yang berada di level 140 sampai 150 di sini. Ya, terbukti dengan adanya 3 usaha untuk menembus level tersebut tetapi tidak mampu nih. 1 2 3 ya. Ini sudah mampu menembus tetapi kemudian balik lagi ke harga awal. Walaupun dari VRA kalau kita lihat memang sempat berada di harga terendahnya pada bulan kemarin ya. Bulan April kemarin ada sempat di harga 19 ya. Memang dia berada di bawah support terkuatnya ya, menembus atau breakdown di support terkuatnya, tetapi kemudian bisa kembali lagi guys per kemarin ya, per 4 Mei kemarin. Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga di sini kita memakai moving average 20 dan 50. Dia sudah crossing dari moving average-nya. Dia sudah naik dari harga rata-ratanya selama 50 dan 20 hari ke belakang. Patternnya adalah ketika dia bisa untuk melewati moving average-nya, biasanya trend bullish-nya masih akan berlanjut. Nih contoh. Ketika dia downtrend ya, di sini sudah tembus, sudah terjadi crossing antara moving average, dia biasanya tetap bakal lanjut downtrend. Kemudian kalau naik biasanya masih akan lanjut terus naik nih.
Jadi bisa Anda bilang bahwa yang mau scalping, yang mau swing trading, mungkin ini bisa cocok untuk bisa teman-teman masuk. Makanya di sini Anda pakainya untuk chart daily dan weekly. Daily dan weekly, karena kalau kita bahas chart jam atau chart 15 menit ya, kurang bagus lah, karena signal kuatnya ada di time frame daily dan weekly-nya. Nah, jadi akan kita coba bikin ya risk and reward ratio dari VRA ya. Tujuan kita nggak usah muluk-muluk di 142 ya, cukup di resisten terdekatnya aja yang berada di angka 91 nih. Ini kita coba ya. Misal kita pasang long position di sini ya, dengan support terdekatnya yang berada di 36 sebagai risknya dan rewardnya berada di 91, maka kita akan mendapatkan 3,23 ya, yang mana ini bagus ya. Sebenarnya bagus, cuman di sini teman-teman nge-highlightnya adalah 26%. Risikonya lumayan ya, misalkan minus 26%, tetap teman-teman harus pasang stop loss di angka 36 ini ya. Jadi ini adalah high risk high gain ya. Untuk posisi dari VRA ini, kalau misalkan ini dirasa terlalu tinggi, cukup turunkan stop lossnya aja sampai kurang lebih 10 atau 15%. It's enough. Setelah itu cut loss aja nggak apa, daripada misal dia terjun terlalu dalam sampai di bawah 30, soalnya itu bakal sulit balik sih kalau misalkan dia terjun lagi di bawah moving average-nya. Ya, selama dia masih berada di atas posisi moving average, di sini persilangan antara EMA 20 dan 50 mungkin masih bisa dibilang bagus dan konsisten terhadap kenaikan harganya sekarang. Nah, jadi itu ya guys ya untuk pembahasan teknikalnya dari VRA, yang tentunya ini pasti kita akan kasih update terus ya mengenai perkembangan harganya. Gak akan langsung tinggal di sini kemudian dilupakan ya. Mau itu naik atau turun, tetap kita kasih updateannya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan bisa tanyakan di komentar di bawah, ataupun langsung tanyakan aja di grup Telegram yang udah kita kasih linknya di bawah. Di situ adalah forum diskusi dan berbagi pengetahuan untuk sesama trader. Oke, kemudian kita bahas singkat mengenai fundamentalnya dari VRA itu sendiri ya. Jadi dia ini adalah platform ya, platform untuk pengiklanan dari VRA ini ya, advertising. Jadi token VRA ini digunakan untuk bertransaksi di platform tersebut. Bisa untuk staking, kemudian bisa untuk bertransaksi juga. Nah, ini staking rate-nya bisa sampai 15%. Nah, jadi macam-macam fungsi token ini ya. Dan juga kalau kita lihat roadmap-nya ini sangat rapi sekali ya, dari tahun 2017 sampai tahun 2025 sekarang. Pengembangannya tersusun rapi di sini. Apa aja update-nya, progresnya banyak banget. Nah, itu sekilas dari fundamentalnya VRA ya teman-teman ya. Walaupun market cap-nya sekarang ada di 696, tapi sebenarnya bisa diperhitungkan ya. Ada sebenarnya koin yang mirip-mirip seperti VRA ini, yaitu adalah koin Theta. Dia juga sama, tapi market cap-nya lebih besar dan kayaknya lebih rapi juga dari segi real use case-nya. Soalnya aneh belum lihat platform ini gede ataupun viral dan digunakan banyak pengguna. Aneh belum lihat seperti Theta. Soalnya walaupun dia ngeklaim di sini mempunyai 350.000 aktif wallet dan 500.000 komunitas, sebenarnya kurang hype dibandingkan koin Theta. Nah, jadi itu ya teman-teman ya untuk analisa singkat mengenai koin VRA. Jadi di sini bukan jualan koin VRA sama sekali enggak, tapi quick signal ataupun swing signal buat teman-teman yang mungkin butuh referensi, butuh analisa mengenai koin VRA ini, atau apakah masih ada yang nge-hold sejak tahun 2021? Silahkan komen di bawah. Oke, gitu aja, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.